Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui burung perkutut dengan suara besar dan beberapa macam ciri-cirinya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ya satu persatu bagaimana caranya ataupun ciri-cirinya untuk mengetahui burung perkutut yang bersuara besar. Jadi yang pertama kita bisa mengenal dari segi paruhnya, yang kedua bisa bentuk hidungnya dan raba bagian atas kepala, dan keempat bagian belakang kepala, dan yang kelima adalah tulang leher terasa bagaimana, yang keenam bagian punggung yang lebar. Dan saya akan jabarkan satu persatu beberapa burung perkutut yang bersuara bagus atau ciri-ciri burung perkutut yang bersuara bagus. Jadi begini, untuk paruhnya yang besar dan tebal, bagian ujung paruh burung perkutut atas ataupun bawah melengkung. Jadi melengkung ya, bagian belakang ataupun pangkal paruh terlihat lebar dan besar. Jadi pangkalnya itu lebar dan bagian ujung itu agak melengkung. Entah itu melengkung paruh yang atas maupun melengkung paruh yang bawah. Seperti itu. Dan yang kedua adalah bentuk hidung besar. Jadi seperti ini. Yang kita lihat itu seperti hidungnya maupun seperti merpati pos. Jadi seperti merpati pos yang dimana burung perkutut tersebut itu untuk mengeluarkan suara, untuk mengeluarkan anggungan maupun untuk mengeluarkan gayernya mereka itu atau burung perkutut tersebut itu bisa bersuara dengung ataupun bisa bersuara ngekung maupun bersuara lebih lantang dengan hidung yang lebih besar. Yang ketiga adalah raba bagian atas kepala. Ada garis cekungan lurus sampai ke belakang kepala. Jadi seperti ini. Jadi jika kita meraba bagian kepala burung perkutut bagian atas, itu terlihat agak cekung maupun agak ada garis cekungan yang dari atas mata sampai ke belakang kepala. Jadi seperti itu kita raba. Biasanya yang suaranya besar itu biasanya akan cekung sampai ke belakang. Dan di bagian belakang sendiri, di kepala bagian belakangnya itu agak ada tonjolan sebesar bulatan kecil di bagian belakang kepala, seperti itu. Dan yang keempat adalah raba bagian belakang kepala. Ada benjolan kecil ya, yang sudah saya sebutkan barusan. Jadi ada benjolan kecil sebesar biji kacang hijau maupun sebesar beras tapi dengan bentuk bulat ya, seperti itu. Dan yang kelima adalah tulang leher terasa besar dan saat diraba itu terlihat kokoh. Jadi kita buka bagian tengkuk maupun bagian lehernya, tulangan leher itu terasa besar. Karena apa? Untuk mengeluarkan suara ataupun mengeluarkan anggungan itu dia juga kuat dengan power yang maksimal dengan suara yang lantang. Selain itu juga tembolok juga besar maupun telih, dalam bahasa Jawa itu telih maupun temboloknya itu juga besar karena untuk menyimpan udara, untuk mengeluarkan anggungan maupun mengeluarkan gayernya itu lebih besar dan ulam dan lantang, seperti itu. Dan yang keenam adalah bagian punggung itu terasa agak lebar ya. Bagian punggungnya itu lebar karena apa? Karena untuk burung perkutut itu biasanya mengeluarkan suara itu dengan ayunan punggungnya sama sayapnya, seperti itu. Jadi untuk berpowernya itu lebih kuat ya. Yang ketujuh adalah betutunya atau besar jika diraba bagian pangkal ekor maupun bagian pantatnya itu betutunya itu lebih besar. Bisa kita lihat, bisa kita raba di situ, besar kecilnya kita bisa rasakan pakai jari tangan yang kita raba di bagian betutunya. Yang kedelapan adalah bagian supit udang. Bagian supit udang itu keras dan tidak lembek maupun lunak ya. Ada jarak antara dada dan supit udang. Jadi dada sama supit udang itu ada jarak, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi sedang-sedang ya. Dan bentuk sisik kaki yang lebar. Jadi rata-rata untuk burung perkutut yang bersuara besar itu sisik kakinya itu lebar, bukan dari bawah ke atas itu lebar seperti itu ya. Tidak yang bawah lebar, yang atas kecil, bukan yang atas kecil bawah lebar, tetapi merata lebar semua. Jadi dari 9 ciri yang saya sebutkan tadi, paling utama adalah dengan memperhatikan bagian paruh serta bagian hidung serta garis cekungan di kepala dan bagian betutunya yang besar. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memilih diompiokan, entah itu diompiokan untuk
apa istilahnya di peternak, entah itu ombyokan di habis tangkapan hutan maupun tangkapan alam, ataupun ngombyok, kita pas ngombyok entah itu di kios burung maupun di rumah-rumah warga yang menjual statusnya burung ombyokan. Jadi kita bisa memilih di bagian-bagian tersebut yang saya sudah sebutkan 9 ciri tadi. Jadi kita tidak salah pilih, kita tidak salah untuk memprediksi, kita tidak salah untuk mengambilnya. Karena apa? Katurangan maupun ciri-ciri yang saya sebutkan tadi rata-rata itu benar, seperti itu ya. Pada garis besarnya itu benar dan sudah dibuktikan pada Kongmania di Nusantara ini, dan diambil dengan apa ya istilahnya, rumus dengan yang tepat ya. Jadi seperti itu, dengan ciri kakinya harus bagaimana, paruhnya harus bagaimana, hidungnya bagaimana, kepalanya bagaimana, seperti itu, dan supit udangnya bagaimana. Jadi seperti itu untuk teman-teman, selamat mencoba untuk memilih di ombyokan. Walaupun di ombyokan tidak bunyi, kita setidaknya bisa tahu patokan-patokan yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak meleset, walaupun meleset pasti sedikit, seperti itu ya. Jadi di video kali ini pokoknya tetap semangat pantengi di channel Agung Nur Saladin 2. Jadi di channel yang kedua saya, yang channel pertama adalah Agung Nur Saladin biasa. Jadi salam rahayu, salam untuk semuanya. Dan akhir kata tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.